terhormat Bapak Ibu Penguji Ujian Kinerja PPG Guru Tertentu Tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Winda Aprilia, mahasiswa PPG Guru Tertentu Tahap 1 di LPTK Universitas Islam Sumatera Utara dengan program studi Pendidikan Matematika NIM 712405912376. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video UKIN di SMP Muhammadiyah Toboli, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Selamat pagi. pagi, Selamat pagi. pagi, pagi, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, sangat luar biasa sekali semangat pada pagi hari ini. Semoga semangat ini tidak luntur dan bertahan sampai akhir pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Memohon agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Oke, siapa ketua kelasnya? Ahmadi. Iya, silakan Ahmadi untuk dipimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada Siapa yang tidak hadir hari ini? Natasha, Afifah, Kartini, Ya, kalau boleh tahu kenapa mereka tidak masuk hari ini? sakit. Masya Allah. Semoga teman-teman kita yang sakit pada hari ini segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka segera bisa kembali ke dalam kelas ini dan belajar bersama kita. Amin. Oke. Minggu kemarin ada yang ingat gak kita belajar apa? Ada Ya, belajar apa hari ini? perpangkatan dan bentuk akar. Iya, perpangkatan dan bentuk akar. Akar. Ada yang masih ingat gak bagaimana cara mencari perpangkatan dan juga bentuk akar? Kalau misalnya perpangkatan 3 pangkat 2 berapa? Iya, boleh ke? 6. 3 pangkat 2 itu 6. 3 pangkat 2 itu apa? 3 kali 3. Iya dong. Lupa ya? 3 pangkat 2 itu kan artinya
kalimat teorema Pythagoras? Ada yang sudah pernah dengar? Belum ya, oke. Nah jadi kalau di dalam kehidupan sehari-hari pernah nggak kalian melihat seorang tukang bangunan yang lagi mengukur kemiringan suatu tangga atau kemiringan atap rumah? Nah, terus menurut kalian perlu dihitung nggak kemiringan itu atau hanya sekedar estetik aja? Perlu, iya. Apa jawabannya? Karena kalau tidak dihitung, tangganya bisa roboh. Iya, betul sekali. Pikirkan kalau misalnya tangga dibuat secara asal-asalan, tidak diukur dengan sedemikian rupa, pasti akan roboh. Begitu juga bangunan dan lain sebagainya. Jadi tidak asal-asalan, pasti akan dihitung dengan sebaik mungkin. Bagaimana kalau dengan atap rumah? Ya, Sakti, gimana kalau atap rumah? Kalau tidak miring, ya akan bocor ya. Iya, betul sekali. Bayangkan kalau misalnya atap rumah tidak miring, rata seperti ini, otomatis air yang turun dari atas langit itu akan numpuk di atas rumah kita. Betul? Betul. Nah, kalau kelamaan di atas rumah, apa yang akan terjadi? Iya, airnya akan merembes, lalu bocor. Otomatis habislah rumah kita. Maka dari itulah atap rumah harus dibuat secara miring dan membuatnya pun tidak asal-asalan. Perlu perhitungan yang matang. Artinya ada sisi yang lebih tinggi, ada sisi yang lebih rendah. Seperti itu. Nah, habis itu, jadi pembelajaran kita pada hari ini itu tujuannya adalah agar nantinya kalian bisa membuktikan kebenaran suatu teorema Pythagoras itu dengan menggunakan persegi-persegi. Jadi kalian buktikan benar nggak kebenaran teorema Pythagoras itu. Jadi ada kegiatannya nanti. Lalu yang kedua, kalian diharapkan nantinya setelah belajar teorema Pythagoras dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, minggu kemarin kan sudah ibu bentuk ya kelompoknya. Nah, apakah ini sudah duduk dalam kelompok yang ibu tentukan kemarin? Sudah. Oke, mantap. Kalau begitu, silakan kita lihat ke depan sini. Jadi di depan sini sudah ada gambar. Nah, sini ada gambar apa nih? Gambar apa nih? Gambar atau gambar jalan. Nah, menurut kalian ada nggak sih jalan yang bentuknya segitiga ke atas? Ada ya. Nah, gambar ini itu diperoleh dengan kameranya posisinya di atas, sehingga nampak ke bawah itu jalannya membentuk segitiga. Segitiga apa ini gambar ini? Siku. Iya, segitiga siku. Nah, jadi di sini ada gambar denah. Ibu baca atau kita baca bersama-sama. Dedi baru saja pindah. Dedi baru saja pindah rumah. Keluarganya Dedi adalah anak yang sangat senang berolahraga, yaitu olahraga renang. Nah, kebetulan daerah rumahnya yang baru terdapat stadion renang yang bisa ia akses lewat dua jalan seperti pada denah yang di bawah ini. Jadi yang warna kuning itu adalah rumah Dedi, yang atas itu adalah stadion renangnya. Terus tentunya Dedi itu ingin melewati jalan yang lebih cepat. Kalau misalnya kalian
Nah, semuanya akan terjawab apabila kalian setelah menonton video berikut ini. Bentar ya. Silakan kita tonton videonya. Videonya tentang teorema Pythagoras. Ini videonya ya. Halo teman kece, kalau ngecek video ini pasti kalian mau tahu lebih lanjut apa yang dimaksud dengan teorema Pythagoras. Sebelum mulai, kita dengerin cerita dulu ya tentang asal-usul teorema Pythagoras. Ternyata teorema Pythagoras sudah ditemukan dan dibuktikan sejak lama sekali. Menurut catatan sejarah, di antara tahun 1900 hingga 1600 sebelum Masehi, suku Babilonia sudah berhasil menemukan 3 kombinasi angka triple Pythagoras. Mereka mencatat penemuan itu di 4 prasasti yang ditemukan di daerah Irak. Setelahnya, teorema ini juga ditemukan secara terpisah oleh bangsa Mesir, India, dan China kuno juga loh. Wah, kenapa ya orang-orang zaman dulu perlu tahu teorema Pythagoras? Oh, ternyata karena memang banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk menghitung luas lahan untuk keperluan pajak atau warisan, atau membangun piramida dan karena lain. Tapi kan Pythagoras orang Yunani. Kenapa teoremanya bukan atas nama orang Babilonia ya? Ya, Pythagoras memang seorang filsuf dan matematikawan asal Yunani yang hidup sekitar tahun 600-an sebelum Masehi. Ia dilahirkan ratusan tahun setelah adanya prasasti peninggalan suku Babilonia itu. Tapi memang Pythagoras yang pertama mengenalkan teorema ini ke masyarakat Yunani dan membuatnya terkenal di seluruh dunia. Karena itu, sekarang semua orang mengetahuinya dengan nama teorema Pythagoras, walaupun bukan ia yang pertama kali menemukannya. Nah, sekarang kita bahas ya teoremanya di seri video serba tahu kali ini. Apa yang dimaksud dengan teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras menggambarkan hubungan antara panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Tepatnya, ia adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Ingat ya, teorema Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Jika ditulis secara matematis, rumus Pythagoras adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. A adalah sisi miring yang berada di depan sudut siku-siku, sedangkan B dan C adalah dua sisi lainnya yang tegak lurus. Dari rumus tersebut, kita bisa mendapatkan dua rumus turunannya, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat, dan C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Bilangan A, B, dan C pada segitiga siku-siku dinamakan sebagai triple Pythagoras. Beberapa triple Pythagoras yang umum digunakan terlihat seperti di tabel ini. Supaya lebih paham, yuk kita latihan soal. Berapakah panjang sisi miring segitiga siku-siku berikut ini? Sisi yang ditanyakan adalah sisi miring. Kita misalkan sebagai A,
dan dua sisi lainnya sebagai B dan C. Sesuai teorema Pythagoras, kuadrat sisi miring atau A kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus, yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat. Bisa kita tulis A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai dari B dan C yang sudah diketahui menjadi A kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. A kuadrat sama dengan 25 tambah 144. A kuadrat sama dengan 169. Berarti A sama dengan akar dari 169. A sama dengan 13. Jadi panjang sisi miring segitiga tersebut adalah 13. Mudah kan? Teorema Pythagoras dapat digunakan untuk menentukan jenis segitiga. Ada apa aja ya jenis segitiga? Ya, betul. Ada segitiga lancip yang semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Segitiga tumpul yang salah satu sudutnya di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Dan segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 90 derajat. Jika diketahui panjang tiga sisi segitiga, maka dapat kita misahkan sisi miring atau sisi terpanjang dari segitiga adalah A, dan dua sisi lainnya adalah B dan C. Segitiga termasuk pertama, jenis segitiga lancip jika A kuadrat kurang dari B kuadrat tambah C kuadrat. Yang kedua, jenis segitiga tumpul jika A kuadrat lebih besar dari B kuadrat tambah C kuadrat. Yang ketiga, jenis segitiga siku-siku jika A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Pythagoras juga dapat digunakan untuk menghitung tinggi segitiga, jajak-jajak, trapesium, atau menghitung diagonal pada layang-layang dan belah ketupat. Dengan mengetahui tinggi atau diagonal dari bangun datar tersebut, kita dapat menghitung luas bangun datar. Pythagoras juga digunakan untuk mencari tinggi limas sehingga dapat dihitung volumenya. Pada tingkat SMA, teorema Pythagoras menjadi dasar untuk materi trigonometri. Pythagoras gak hanya digunakan untuk menjawab soal-soal matematika di sekolah loh. Seorang arsitek dapat menggunakan Pythagoras untuk menghitung kemiringan atap rumah, memasang lantai rumah di lahan yang miring, memastikan dua dinding berbentuk sudut siku-siku, atau menghitung panjang tangga menuju lantai 2. Pengrajin kayu juga menggunakan Pythagoras untuk membuat kusen pintu dan jendela, meja, atau bingkai agar benar-benar membentuk sudut siku-siku. Sebuah kapal laut dapat menentukan jarak terdekat ke suatu wilayah dengan Pythagoras. Hal yang sama juga dapat digunakan untuk navigasi pesawat. Ketinggian gedung dapat dihitung dengan rumus Pythagoras. Dengan cara yang sama, kita juga dapat mengukur tinggi pohon, menara, dan tebing. Wah, ternyata banyak ya kegunaan dari Pythagoras. Sekarang, kamu coba jawab ya di kolom komentar. Lengkapi bilangan triple Pythagoras ini. 3, 4. Nah, selanjutnya apa nih? A5, B6, C7, D belakang. Supaya rumus Pythagoras makin nempel dan gak cepat lupa, yuk perbanyak latihan soal di website. Oke, itu tadi cuplikan video pembelajaran tentang apa itu teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras itu yang kalian tahu tadi itu apa? Pertama, ada gambar yang tulis-tulis itu, yang berjanggut itu? Iya, itulah bapak teorema Pythagoras atau orang yang menemukan teorema Pythagoras. Jadi sebenarnya bapak teorema Pythagoras
gambaran dari teorema Pythagoras. Habis ini Ibu akan memberikan LKPD, yang mana LKPD ini nantinya silakan kalian kerjakan dengan kelompok, diskusikan dengan baik. Habis itu nanti di dalam LKPD itu ada langkah-langkah yang harus kalian ikuti. Oke? Nah, nanti habis itu silahkan kalian presentasikan satu persatu. Paham? Oke. Ibu bagikan. Ini ada ya. Ini ada LKPD-nya. Silakan buat nama kelompoknya sekreatif mungkin ya.
Iya. Nama kelompoknya yang nggak masuk juga dimasukkan ya. Ya udah nggak apa-apa.
1 menit lagi. Ayo baik aku Oke, siapa yang mau maju duluan? Kelompok mana yang mau maju? Ayo. Ibu hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3. Oke, silakan kita dengarkan dulu kelompok apa namanya? Anak-anak ibu. Oke, dengarkan kelompok anak-anak ibu. Jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok anak-anak imut. Izinkan kami untuk mempresentasi hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, segitiga apakah yang terbentuk? Yaitu segitiga siku-siku. Yang kedua, apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah luas persegi? Bisa tidak, Bu? Ya. Sama dengan jumlah luas persegi terbesar sebanyak 25 persegi. Dan apabila persegi persegi alas dan persegi tinggi dijumlahkan juga sebanyak 25 persegi. Yang ketiga, jalan mana yang harus dipilih Dedi agar cepat sampai ke stadion adalah tidak keduanya. Antara A dan B memiliki jarak yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok mana yang sudah siap? Ya, silakan kelompok Sakti, silakan maju. Ya. Oke, siap-siap ya, nanti kelompok mana di sini ya. Oke, silakan. Oke, silakan dengarkan. Halo. Oke, silakan dengarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok laut. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, segitiga yang dihasilkan pada gambar kami pada kelas. Segitiga siku-siku. Yang kedua, luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah luas persegi lainnya, yaitu berjumlah 25 persegi. Yang segitiga jalan mana yang harus dipilih agar Dedi lebih cepat sampai ke stadion. Menurut kami adalah melalui jalan ke timur laut, karena jika melalui jalan itu Dedi tidak perlu berbelok lagi atau langsung jalan lurus saja. Namun jika
kasih dari kami mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan selanjutnya. Iya, silakan. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Icikiwir. Oke, silakan dikirim. Yang pertama yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Yang kedua menurut kami luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah luas dua persegi lainnya. Karena luas persegi yang terbesar terletak pada sisi miring segitiga maka A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 tambah C pangkat 2. Yang ketiga menurut kami jalan yang tercepat untuk dilalui jadi adalah sama saja karena jarak kedua pulau sama. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok AF. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok ini. Yang pertama, segitiga yang dihasilkan pada gambar yang kami buat ini adalah segitiga siku. Yang kedua, menurut kami sama karena sisi miring kedua 25 cm. Ini dulu kamus gimana? Tidak ada sisa 25. Dengan kalian yang ketiga, jalan mana yang lebih dekat untuk dilalui oleh diri? Menurut kelompok kami, jalan paling cepat adalah jalan lurus ke timur laut karena jalannya lurus. Namun juga tanya jalan mana paling dekat dengan stadion, maka menjawab kan jawabannya sama. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok AF. AF. Berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, nah selanjutnya silakan kalian tempelkan hasil karya kalian
pembelajaran yang baru kita lakukan tadi? Iya. Ternyata secara matematis tadi kan A pangkat 2 ditambah A pangkat 2 itu artinya A pangkat 2 itu kan sisi miring ya kan? Nah, sisi miring ini adalah hasil jumlah dari alas pangkat 2 ditambah dengan tinggi dipangkatkan 2. Alasnya ini berapa ini? 1, 2, 3. Iya kan? Artinya kalau 3 dipangkatkan 2, ini 3 pangkat 2, artinya 3 dipangkatkan 2. Berapa 3 pangkat 2 tadi? 9. Ditambah dengan 4 pangkat 2. Berapa 4 pangkat 2? 16. Hasilnya akan jadi 5 pangkat 2. Berapa 5 pangkat 2? Iya, 25. Artinya terbukti teorema Pythagoras itu adalah A pangkat 2 itu artinya sama dengan B pangkat 2 ditambah dengan C pangkat 2. Jadi kalau kita pengen cari sisi miring, kita bisa menjumlahkan sisi alas dipangkatkan 2 dengan tinggi dipangkatkan 2. Oke, nah kira-kira menurut kalian pembelajaran tadi menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Tadi kita kegiatannya ada apa aja nih tadi? Ada yang mau cerita? Tadi kegiatan kita dari awal sampai akhir ada apa aja? Iya, ada berdoa. Gitu deh yang kita nyanyikan tadi apa? Ada videonya. Terus yang barusan kalian lakukan tadi ada apa aja? Iya, ada menempel, ada menggunting, iya, dan lain sebagainya. Oke, sangat menyenangkan bukan? Iya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang paham? Alhamdulillah, habisnya tidak ada lagi pertanyaan. Minggu depan itu kita akan belajar materi triple Pythagoras dan segitiga istimewa. Oke, itu yang akan kita pelajari pada minggu depan. Sebelum kita menutup kelas pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita main game. Ada yang mau main game? Oke, silakan nanti kita geser dulu semua mejanya, kosongkan seluruh meja. Sedikit.
Ya, berarti hands up. Hitam. Ya Allah, itu nada Riki. Ya, tan jadi gitu baik. Jadi. 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 Dari kami. Iya, berarti dari kelompok apa tadi? Anak-anak ini. Iya, Anak-anak ini.
Silakan diisi ya. Nah, silakan diisi ya. Iya, Ibu. Oke, waktu